Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di ruangan Zoom untuk belajar bersama secara virtual dalam acara Parent Class Sekolah Orang Tua Andalusia Quranic School, dan juga tidak lupa kita curahkan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam pada masanya sehingga kita bisa beragama dengan merdeka dengan penuh kebebasan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita melakukan rutinitas bulanan, yaitu melaksanakan acara Parent Class yang pada kali ini dilaksanakan pada bulan Maret di akhir bulan dengan tema hikmah mengerjakan sholat pada kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Sebelumnya saya akan bacakan dahulu bagaimana pemateri kita pada pagi hari waktu Indonesia ini. Bagaimana profil beliau? Beliau bernama Ahmad Saiful Milah, mahasiswa S2 Universitas Al-Azhar, jurusan Siasah Syariah, Fakultas Syariah Wal Qanun, yang juga melaksanakan S1 di Universitas Al-Azhar dengan jurusan Syariah Islamiyah, Fakultas Syariah Wal Qanun dengan jurusan yang sama, dengan predikat nilai Jayyid Jiddan ma'a martabat syaraf, hampir sempurna. Atau mungkin akumulasi dalam bahasa Indonesianya sekitar cum laude. Dalam 4 tahun di S1 beliau meraih cum laude pada setiap tahunnya, sehingga ada predikat ma'a martabat syaraf, yaitu Jayyid Jiddan atau cum laude dalam 4 tahun sekaligus berturut-turut. Beliau pernah bekerja di Masjid PSIC, Sekolah Indonesia Kairo, pernah khutbah, pernah melakukan ceramah, dan menjadi imam sholat di sana, menjadi pengajar dan pemateri seminar di Senat Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, pengajar di Yayasan Darul Fahri Mesir, materi seminar di Birrul Walidain Kairo, dan banyak lagi. Kemudian beliau juga salah satu sosok yang berpengaruh di mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, karena beliau adalah founder dari komunitas Rumah Syariah Mesir, yang mana komunitas ini adalah komunitas yang menjadi wadah penunjang bagi mahasiswa yang jurusannya syariah untuk mempelajari ilmu-ilmu syariah seperti fikih, usul fikih, dan lain sebagainya. Beliau juga berprestasi dengan mendapatkan penghargaan dari KBRI Kairo karena nilai akademik yang tadi telah saya sebutkan, yaitu cum laude, sangat memuaskan di tahun 2015, 2017, 2018, dan 2019. Beliau juga memiliki personal skill seperti menulis esai, opini, makalah, dan lain-lain, dan juga menjadi public speaker. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah beliau bisa bergabung bersama kita di acara Parent Class, yang mana tujuan dari acara Parent Class kali ini dan juga yang sebelum-sebelumnya telah terjadi masih sama, yaitu menggabungkan orang tua dalam satu wadah untuk mempelajari berbagai cabang ilmu yang bisa kita hadirkan selaku pihak sekolah, pihak yayasan, yang mana tujuan besarnya adalah menyamakan visi misi yang ada di sekolah dan ada di rumah masing-masing para orang tua, sehingga orang tua diharapkan mampu menjadi pengajar juga bagi anak-anaknya di rumah, seperti halnya kami guru-guru dan para yayasan, para karyawan yang ada di yayasan mengajarkan anak-anak di sekolah. Oke, mungkin karena Ustadznya juga telah bergabung bersama kami, saya persilahkan kepada Ustadz Saiful Milah untuk memulai presentasinya. Pada Ustadz Saiful Milah, saya persilahkan. Ya. Mungkin bagi host bisa di-share materinya, bisa di-share screen materi yang telah dikirimkan oleh Ustadz Saiful Milah. Baik, kita menunggu host share materinya dulu, kemudian bisa langsung dimulai, Ustadz. Boleh, silakan dimulai, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat Islam, nikmat iman, ya, terutama nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini
ya, kita bisa bermuwajahah, bermusyafahah, niat silaturahim, ya, niat berkumpul karena ilmu. Semoga apa yang kita niatkan sejak awal untuk thalabul ilmi, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ya, dan mendapatkan maghfirah dari Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga berkumpulnya kita pada kesempatan kali ini, ya, termasuk sedang mengamalkan hadis perintah untuk mencari ilmu, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, thalabul ilm fariidah, bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, ya. Bahkan ada sebuah hadis, walaupun ada masalah, ya, menurut beberapa para ulama, tapi maknanya itu betul, ya. Mereka mengatakan utlubil ilma walau bisin, atau utlubil ilma minal mahdi ilal lahad, carilah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat, ya. Semoga para wali, siswa, wali santri semuanya di sini semuanya dalam keadaan sehat sehingga terus bisa menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menuntut ilmu. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara, kepada para pemangku yayasan, semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa, ya, sharing pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, tidak ada angin, tidak ada hujan. Saya bisa tersambungkan dengan para wali santri semuanya, insya Allah, para wali murid semuanya, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Millah. Barangkali ini pertama kali kita bertatap muka online. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Millah. Posisi sekarang saya masih studi di Mesir, ya, masih mengambil magister di Mesir. Mohon doanya juga dari para wali murid semuanya agar dilancarkan. Saya asal dari Cilacap, Jawa Tengah. Saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Ya, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanat untuk sedikit sharing tentang hikmah sholat dalam kehidupan sosial. Mungkin saya langsung saja, Bapak Ibu semuanya. Host bisa di next untuk materinya. Oke. Ya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sholat dalam kehidupan sosial, temanya menarik sekali saya kira pada kesempatan kali ini. Karena apa? Karena semua tujuan daripada ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, ya, puncak dari tujuan ibadah itu adalah sosial. Ya. Ini yang jarang dilirik oleh banyak para pengkaji tentang Islam atau para praktisi ibadah. Saya katakan praktisi ibadah karena, ya, mereka Masya Allah ibadahnya itu, ya, sholat sehari sekian rakaat begitu, ya, kemudian puasa sunnahnya Masya Allah, kemudian yakni zakatnya juga dikeluarkan. Akan tetapi ibadah-ibadah itu kemudian tidak sampai, ya, terlihat efeknya pada sisi sosial. Yani Masya Allah kita melihat beberapa orang yang ahli ibadah akan tetapi memiliki masalah dalam kehidupan sosial, ya. Hubungan hablun minannasnya tidak baik, hablun minallahnya oke, barangkali baik, sholatnya baik, ya, puasanya baik begitu, zakatnya juga dikeluarkan begitu. Tapi barangkali dalam bersosial tertutup, ya. Kemudian perannya di masyarakat itu tidak terlihat, ya. Bahkan terkenal dalam bermuamalah itu keras, ya, tidak lemah lembut dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira menjadi sebuah ya masalah bagi kita atau bagi siapapun, ya, yang sedang mengaplikasikan atau yang sedang mencoba untuk melaksanakan ketaatan perintah Allah, ya. Karena apa? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ad-dinu muamalah, ad-dinu muamalah, bahwa agama itu esensinya adalah sosial, esensinya adalah pelajaran sosial, ya. Misalnya dalam masalah zakat, ya, kita setiap tahun masalah zakat itu wajib mengeluarkan. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya, bagi yang memiliki harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, ini kalau kita ulik lebih dalam, mengeluarkan zakat ini sebenarnya ada pelajaran yang sangat dalam. Yaitu apa? Yaitu pelajaran berbagi, ya kan? Kemudian mengasihi orang-orang yang miskin, fakir miskin, ya.
Kemudian di situ Islam ingin kita belajar bagaimana memberi begitu. Karena ketika orang itu mudah memberi, samhan idza a'ta, ketika memberi itu dalam keadaan lapang, itu bisa menjadi training, latihan untuk dia agar memiliki rasa kasih sayang, kepedulian kepada orang lain. Itu zakat ya. Agar dia semakin sadar bahwa harta yang dia miliki itu adalah titipan dari Tuhan. Ya, jadi tidak semakin banyak semakin dalam nyimpennya begitu. Islam kurang lebih ingin mengatakan seperti itu. Itu zakat. Kemudian haji, masya Allah. Haji juga kurang lebih sama. Ya, banyak aturan-aturan di dalam haji. Ya, masya Allah itu orang haji bajunya pun diatur begitu. Tidak boleh yang ada jahitannya, tidak boleh ada yang mewah, bahkan tidak boleh ya menggunakan alas kaki yang berlebihan. Ya, kemudian harus wewangian ya, dan lain sebagainya. Loh, itu dari pakaian saja sudah terlihat agar orang itu melepas semua masalah dunia dan ingat bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Ya, dia hanyalah makhluk yang lemah yang selalu membutuhkan orang lain, ya kan? Kemudian dalam masalah puasa apalagi ini, semoga Allahumma ballighna Ramadan, barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah memberikan keberkahan kita pada bulan Sya'ban, ini masih Sya'ban, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Insya Allah sebentar lagi ini kita akan ya menjalani ibadah puasa insya Allah. Amin. Ya kan? Ibadah puasa itu kita menahan lapar itu dari terbit matahari hingga terbenam matahari. Ya. Itu pesannya sangat terlihat sekali, menahan lapar agar kita benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan gitu. Bagaimana di luar sana banyak orang yang untuk makan esok hari saja itu kadang masih belum ada kepastian besok saya makan apa. Ya kan? Kemudian pada akhirnya dia kelaparan. Oh, saudara-saudara kita, masya Allah, terutama yang berada di Timur Tengah, yang sedang berada di negara-negara konflik begitu. Itu untuk bertahan hidup hari itu saja, itu tidak ada jaminan. Apalagi untuk esok hari begitu. Nah, ini dengan kita berpuasa, kita sedang dilatih ya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang miskin. Ya, bagi dia yang berkecukupan, ya sesekali dalam 1 tahun. Ya, dia merasakan apa yang mereka rasakan sehingga nanti akan muncul rasa empati ya. Empati ya, setelah itu apa? Setelah itu akhirnya akan tergerak ya untuk berbagi ya, kemudian juga hatinya akan semakin lembut, ada rahmah di sana, ada syafaqah di sana begitu. Ya, puncaknya ibadah puasa pun pada akhirnya adalah soleh dalam bersosial begitu. Soleh dalam bersosial. Termasuk bahkan sholat itu sendiri juga. Sholat itu juga sama. Banyak orang yang ya, mengatakan bahwa sholat itu adalah untuk berinteraksi kepada Tuhan. Ya. Jadi salah satu wasilah untuk berinteraksi kepada Tuhan. Hablun minallah begitu. Tapi kemudian dia melupakan. Ya, nanti akan kita lihat bahwa di sana sangat jelas ya bahwa sholat fungsinya yang ternas dalam Al-Quran itu adalah untuk mencegah dari fahsya, perbuatan yang buruk dan perbuatan yang munkar. Nanti akan kita lihat di sana. Loh, itu kan berarti dalam nas Al-Quran sudah sangat jelas. Tujuan sholat adalah untuk agar orang itu baik dalam kehidupan sosialnya. Tidak hanya ya, untuk baik hubungannya dengan Tuhan. Jadi salah satu tanda bahwa hubungan dia baik dengan Tuhan adalah hubungannya baik pula dengan manusia. Nah, ini salah satu hikmah sholat yang sangat luar biasa ya. Jadi sekali lagi bahwa ternyata sholat yang itu terhitung ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni ya, kita persembahkan kepada Tuhan ya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ternyata esensinya pun adalah agar hubungan sosial kita baik, begitu kurang lebih. Ya, itu sekilas ya tentang bahwa ternyata ibadah-ibadah yang berada di sekitar kita, ya ritual-ritual ibadah itu ternyata esensinya adalah sosial. Ya, di situ pentingnya sholat. Ya, saya katakan bahwa yang pertama sholat itu termasuk kewajiban yang tidak boleh diingkari. Nah, ini di dalam agama kita ada istilah namanya ma'lum minad-din bid-darurah. Ma'lum minad-din bid-darurah itu kewajiban yang semua muslim harus mengetahuinya, yang semua muslim itu harus melakukannya, yang semua muslim itu tidak boleh mengingkarinya. Apa akibat jika dia mengingkari sholat? Akibatnya adalah kufur. Akibatnya dia nanti bisa kafir, ya, bisa sampai katakan keluar dari Islam. Itu sangat luar biasanya ibadah sholat. Sehingga ketika dia mengingkarinya, maka dia bisa dihukumi kafir.
Ya, begitu. Itu pentingnya sholat yang pertama. Pentingnya sholat yang kedua adalah amal yang pertama kali akan dihisab di akhirat nanti. Ini Masya Allah ya. Dari sekian banyak amaliyah, amal-amal soleh di dunia ini, ya, kok ternyata sholat itu dia yang akan dihisab nanti di hari kiamat, ya, di hari akhirat nanti. Ya, insya Allah kita sebagai seorang mukmin kita mempercayai bahwa di sana ada hari setelah kematian yang pertama, ya, yang mana nanti ketika setelah kita mati meninggal, kemudian kita dibangkitkan, kita di situ akan dihisab, ya. Wa man nukisha halak, yang mana hari hisab itu sangat mengerikan. Bahkan kata Nabi, man nukisha halak, barang siapa yang nukish, sedang dihisab. Hisab itu ditanya bagaimana sholatmu, bagaimana waktu yang dulu kami berikan kepadamu, bagaimana sehat yang dulu kami berikan kepadamu, ya, bagaimana nikmat harta yang dulu kami berikan kepadamu, ya, bagaimana nikmat masa muda yang dulu kami berikan kepadamu, gitu. Itu namanya nukish, ya. Nukish itu sedang diulik semuanya tentang apa yang selama ini dia lakukan di dunia. Itu pada hari itu gemetar semuanya yang ditanya seperti itu. Halak, barang siapa yang dinukis seperti itu dia akan halak, dia akan hancur, dia akan ketakutan. Wah, kata ya. Dan ternyata amal yang pertama kali nanti akan dihisab, akan ditanya seperti itu adalah amal sholat. Maka dari itu, jika pertanyaan pertama ini dia lolos, insya Allah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dia akan dimudahkan, ya kan? Itulah makna, ya. Jika faman sholuhat, ya, barang siapa yang sholatnya bagus, maka amaliyah-amaliyah yang lain pun insya Allah juga akan selamat. Jadi sholat ini adalah yang akan menyelamatkan kita nanti di hari akhir, ya. Jadi begitu pentingnya sholat, sampai-sampai kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab turos, ya, bahwa sholat itu saking pentingnya tidak ada keadaan di mana sholat itu bisa ditinggalkan, ya. Orang sakit keras kayak apapun itu dia tidak boleh meninggalkan sholat. Ini salah satu yang perlu kita ingatkan kepada sahabat-sahabat kita yang misalnya sedang sakit, gitu. Ketika dia sedang sakit, ketika kemudian kita jenguk begitu, kita perlu ingatkan sudah sholat atau belum. Itu kewajiban kita. Kenapa? Karena orang sakit keras kayak apapun dia tetap wajib sholat, begitu. Bahkan dulu para sahabat itu ketika sedang berperang dan melewati waktu sholat, mereka pun tetap sholat, gitu. Maka dari itu di dalam literasi fikih klasik kita menemukan ada bab namanya sholatul khauf. Sholat khauf. Sholat khauf itu sholat dalam keadaan takut, termasuknya dalam keadaan berperang. Itu ketika sedang perang berkecamuk sholatnya bagaimana, misalnya, ya kan? Kemudian ketika dia sedang berhadapan dengan musuh tapi tidak berkecamuk, sholatnya bagaimana, Masya Allah, ya. Bahkan kita temukan juga untuk orang-orang yang tidak bisa sholat sambil berdiri, ya sudah sambil duduk, ya kan? Ketika tidak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Ketika tidak bisa sambil berbaring, menggunakan isyarat, begitu. Ketika tidak bisa menggunakan isyarat, menggunakan mata, lirikan mata ke atas berdiri, gitu ya, kurang lebih. Ketika ruku matanya tundukkan sedikit dan lain sebagainya. Ustaz, ketika matanya tidak bisa digerakkan pun itu bagaimana? Selama dia masih sadar, masih bisa berpikir pakai hati, ya. Ulama itu sampai menyebutkan pakai hati sholat. Hatinya membayangkan lagi berdiri, kemudian bacaan juga dalam hati. Sudah selesai, hati juga membayangkan, kemudian dia ruku, kemudian dia i'tidal, wahakata, dan seterusnya. Itu saking betapa pentingnya sholat, ya, dan betapa bahayanya sholat itu jika ditinggalkan. Ya, itu pentingnya sholat. Yang kedua adalah dia adalah amal yang pertama kali akan dihisab di akhirat. Bisa dilanjutkan? Baik. Tamam. Definisi sholat. Setelah kita mengetahui pentingnya sholat, ya, perlu sedikit, saya kira Bapak Ibu semuanya sudah tahu apa yang dimaksud dengan sholat. Ini hanya sekedar mimbabil mudzakarah, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan. Baik, definisi sholat. Ya, menurut para fuqaha, menurut para ulama, sholat secara bahasa itu artinya doa, ya, ad-du'a. As-sholatu lughatan ad-du'a, ya. Wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Dalam Al-Qur'an dikatakan itu, ya. Artinya doakanlah mereka, bukan sholatkan mereka. Quran dikatakan wa sholli 'alaihim, ya. Sholli di situ kata sholli, ai berdoalah untuk mereka. Artinya itu adalah pakai makna lugawi, bukan pakai makna istilahi, ya.
berdoalah untuk mereka. Jadi secara definisi bahasa, dalam bahasa Arab, shalla yusalli sholatan artinya adalah da'a yad'u du'aan, artinya berdoa. Artinya sholli alayya artinya berdoalah untukku begitu ya. Nah, ini nanti ada korelasinya dengan esensi daripada sholat itu. Kenapa? Karena ternyata di dalam sholat pun isinya semuanya doa. Dari Al-Fatihah itu Al-Fatihah pun isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim, doa. Dari awal sampai akhir itu isinya doa. Baik, adapun secara istilah syara di dalam syariat Islam, di dalam literasi fikih menurut para fuqaha, arti daripada salat adalah gerakan-gerakan dan lafal-lafal tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan lafal salam. Jadi pergerakan dan lafal yang diawali dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah. Itu namanya salat. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui tentang rukun-rukunnya dan juga kemudian tentang syarat-syarat daripada salat itu. Itu masalah definisi hanya sebagai pengingat saja. Ya, kita lanjutkan. Lah ini dia ayat yang tadi saya sebutkan. Ya. Ayat apa? Ayat tentang fungsi daripada sholat atau hubungan sholat itu dengan sosial. Ya. Apa kata ayatnya? Allah berfirman, aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Inna salah. Ya. Nah ini kalau kita merenungi sebuah ayat, maka pasti tidak boleh terlepas dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Inna dalam bahasa Arab ya itu untuk menguatkan ya pernyataan yang jatuh setelah inna. Ya, maka dari itu inna dalam bahasa kita terjemahannya adalah sesungguhnya. Inna salata, sesungguhnya salat itu tanha, bisa mencegah dari anil fahsya, dari dosa-dosa besar wal munkar atau dosa-dosa kecil. Nah ini dia, dari perbuatan yang sangat bejat begitu al-fahsya wal munkar, dan dari perbuatan nakal yang masih standar begitu. Nah ini kan ayatnya itu sangat jelas begitu ya, memberikan kabar bahwa sholat itu bisa membuat orang itu akhlaknya menjadi baik, terhindar dari perbuatan yang buruk begitu ya, terhindar dari perbuatan yang nakal ya. Jelas sekali ayatnya itu, sudah tidak perlu ditafsirkan lebih jauh lagi. Sudah sangat jelas sholat itu bisa mencegah dari perbuatan munkar dan dari perbuatan fahsya. Wah, ini sudah tidak perlu membutuhkan tafsir. Ya, makna bahasa dari ayat yang sangat zahir ini menunjukkan bahwa sholat itu pangkalnya, hilirnya adalah hubungan sosial yang baik, ya, menghormati sesama, mengasihi sesama, begitu ya. Nah Ustaz, kita tapi melihat kok di sana banyak orang-orang yang ahli ibadah misalnya. Sholatnya rajin 5 waktu, bahkan kemudian dia rajin tahajud, kemudian sholat duha. Akan tetapi kita mendapati dia tidak seperti yang dikatakan oleh ayat ini. Wah, sholatnya bagus gitu. Tapi ternyata fahsya dan munkar ya, tidak terhindar. Dia masih melakukan hal-hal itu. Apakah sholatnya yang salah gitu? Ini kalau bahasa sekarang mungkin apa ya? STMJ. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Nah itu kurang lebih. Jadi bagaimana ini Ustaz dengan fenomena STMJ? Sholat terus, ya, sholatnya rajin, ya, tapi maksiatnya juga jalan. Ini kan tidak padu dengan ayat ini. Harusnya kalau sholat itu ya tidak maksiat. Harusnya sholat itu ya tidak melakukan fahsya dan tidak melakukan munkar. Yang salah di mananya? Apakah sholatnya yang salah atau ayatnya yang salah? Hasyalillah, sebagai seorang muslim kita tidak boleh menyalahkan ayat Al-Quran. Itu oleh para ulama ya dikatakan bahwa yang salah itu bukan sholatnya katanya. Tapi apanya? Tapi cara dia melakukan sholatnya. Ya, cara dia melakukan sholatnya. Karena caranya salah sehingga esensi dari sholat itu tidak bisa digapai. Ya, ibaratnya dari awal pintu masuknya saja sudah salah, maka ujungnya pun juga tidak akan sampai begitu. Ibarat tol mau ke Jakarta tapi dia ya masuk tolnya tidak lewat pintu yang untuk menyampaikan dia ke Jakarta. Tolnya malah kemana misalnya? Lewat yang ke Bandung misalnya. Akhirnya dia tidak bisa nyampe ke Jakarta, nyampainya ke Bandung, meleset begitu. Yang harusnya ya dia sampai ke Jakarta dalam sekian jam, ternyata dia keluarnya di Bandung. Yaitu karena salah pintu sejak awal. Pun dengan masalah sholat, harusnya kalau dia lewat pintu masuk sholat yang seharusnya, dia akan sampai ke ujung yang seharusnya, yaitu tidak melakukan fahsya dan munkar. Tapi karena sejak awal pintunya sudah salah, akhirnya ujungnya pun tidak sampai terhindar dari fahsya
dan munkar. Nah, nanti akan sedikit kita bahas bagaimana agar kita melatih khusyuk di dalam sholat. Ya, di akhir nanti insya Allah akan sedikit ada trik bagaimana sholat itu bisa khusyuk sehingga esensi sholat itu bisa tergapai. Apa esensi sholat itu? Baik dalam bersosial, baik dalam bermasyarakat, solih dalam bersosial dan solih dalam bermasyarakat. Hubungan hablun minan nasnya baik insya Allah. Ya. Selanjutnya, lah ini materi intinya adalah yang setelah ini, ya. Ini sedikit, ya. Ada beberapa manfaat sholat dalam kehidupan sosial. Ini saya kurang lebih hadirkan 5. Ini semuanya adalah hasil daripada semacam eksperimen. Ya, ini saya kira penting sekali, terutama nanti pada poin kedua. Nanti akan sedikit saya ceritakan pada poin kedua, terutama bagi para pengelola yayasan, ya, bahkan bagi para orang tua, ini saya kira penting sekali untuk masalah mendidik anak. Ya, lah ini, ya, manfaat sholat dalam kehidupan. Yang pertama, ada seorang tokoh Muslim, kemudian dia melakukan eksperimen, percobaan. Ya, dia pergi ke barat sana, di mana masalah teknologi di sana sangat maju. Di barat ada teknologi semacam scan otak, ya. Di Indonesia juga ada saya kira. Ya, biasanya scan otak itu digunakan untuk ngecek apakah ada kanker di dalam otaknya atau tidak. Tuh, kayak X-ray lah kalau kita di bandara begitu. Di X-ray itu isi tasnya. Jadi dengan masuk ke kamera isi tasnya akan terlihat. Nah, di sana pun ada alat untuk menyeken isi otaknya. Ya, biasanya tidak hanya isi badan saja, otaknya pun bisa di-scan secara keseluruhan 100%. Nah, dia melakukan uji coba, melakukan scanning otak sebelum dan setelah melakukan sholat. Ya. Jadi sebelum dia sholat, dia melakukan scan dulu. Kemudian di-save hasilnya. Ya, setelah itu, dia langsung melakukan sholat. Yang pertama, sholatnya itu biasa. Dia sengaja sholatnya itu nggak khusyuk. Ya, jadi ketika sholat sengaja mengingat sana, mengingat sini, itu dia. Di dalam sholat sengaja ingat belanjaan, di dalam sholat sengaja ingat, wah ini hari ini dagangan untungnya sedikit, hari ini sedang itu, ya, masalah keluarga, masalah anak, masalah masyarakat, masalah bisnis, perusahaan dan lain sebagainya. Dia pikirkan itu sengaja. Dia sholat dengan keadaan tidak khusyuk seperti itu. Setelah itu dia X-ray lagi, dia melakukan scan otak lagi. Nah, hasilnya kemudian ternyata antara sebelum dan setelah sholat hasilnya sama. Jadi tidak ada perbedaan antara kondisi otak manusia sebelum dan setelah sholat. Yang sholatnya nggak khusyuk ini, itu ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, sama saja begitu. Nah, habis itu dia melakukan uji coba yang kedua. Dia scan lagi otaknya sebelum melakukan sholat, setelah itu dia melakukan sholat. Nah, tapi sholat yang kedua ini dia khusyuk, ya. Pergerakannya juga pelan, kemudian merenungi ayat-ayatnya, ya, sebagaimana yang nanti akan kita sebutkan, ya. Bagaimana cara melatih khusyuk. Ya, setelah selesai sholat, dia scan lagi. Setelah scan, ternyata ada perbedaan yang signifikan di dalam otaknya. Ya, jadi kata si dokternya itu, ini gambar otak yang sebagai monitor rasa kasih sayang tadinya. Jadi kalau kita hatinya keras dan tidak punya rasa kasih sayang kepada sesama, itu sebenarnya karena di dalam otak syaraf untuk rasa kasih sayang itu tidak berfungsi, kering begitu. Ya, ternyata setelah dia sholatnya khusyuk, syaraf itu mulai bermunculan. Syaraf itu bukan bermunculan, ma'adziratan, afwan. Syaraf itu mulai berfungsi lagi, hidup lagi, kuat lagi itu syarafnya. Syaraf untuk mengendalikan rasa kasih sayang di dalam hati itu mulai tergerak lagi syarafnya. Luar biasa gitu. Kemudian tokoh yang melakukan uji coba itu terheran-heran, Masya Allah, ya. Ternyata sebegitunya. Kenapa? Karena di dalam sholat kalau kita khusyuk, kita dari awal pun akan mendapati ayat yang artinya kasih sayang, ya. Al-Fatihah dibilang diawali dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan membaca Bismillah saja, ya, itu ternyata memberikan efek yang sangat luar biasa kepada otak. Syaraf kasih sayangnya itu berfungsi. Kemudian dokter itu menjelaskan lagi bahwa syaraf kepasrahan di dalam otak itu juga tergerak lagi. Yang mana membuat ketika syaraf kepasrahan di dalam otak itu tergerak, orang itu jadi tenang, ya, jadi tentram, mengurangi kadar stres begitu, ya. Itu lebih takjub lagi, ya. Ternyata syaraf, ya, untuk mengendalikan rasa stres, ya, sehingga memunculkan ketenangan, itu juga ternyata terfungsikan lagi gara-gara sholat. Wah, ini luar biasa. Karena sholatnya khusyuk begitu. Di dalam sholat dia merenungi makna Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Tuhan Allah yang menguasai alam semesta. Ya. Kemudian
ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu wahai Allah aku menyembah dan hanya kepadamu wahai Allah aku meminta pertolongan. Itu adalah sebuah pengakuan dari kelemahan seorang hamba, ya. Kelemahan dan kemudian sekaligus dia membutuhkan Tuhan, begitu. Ya kan? Itu ada bentuk kepasrahan. Di dalam makna ayat itu ada kepasrahan. Sehingga syaraf otak, ya, sebagai pengendali kepasrahan itu berfungsi kembali, hidup lagi. Ya, dan itu efeknya adalah apa? Efeknya orang itu jadi tenang. Kemudian rasa stres berkurang. Begitu. Orang yang sangat stres, orang yang kemudian tidak tenang karena banyak masalah, itu karena dia tidak memiliki rasa kepasrahan itu. Ya, seolah-olah dia tidak memiliki Tuhan. Berbeda kalau jika dia menyadari bahwa dia memiliki Tuhan yang sangat agung, yang lebih agung daripada masalah agung yang sedang dia hadapi, maka dia akan sedikit lebih tenang. Nah, itu ada percobaan eksperimen seperti itu, ya. Jadi tentang scan otak itu ternyata berpengaruh, ya, terhadap syaraf kasih sayang di dalam otak. Sehingga kalau syaraf kasih sayang di dalam otak itu, ya, hidup, ya, insya Allah dia pun akan menjadi orang yang baik bagi sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di Barat itu juga ada penelitian tentang di sebuah sekolah, di mana salah satu masalah pendidikan, ya, di negeri Barat adalah apa? Adalah kenakalan yang sulit untuk dikendalikan. Wah, antar satu sekolah dengan sekolah yang lain saling tawuran kalau bahasa kita, ya, tawuran. Kemudian di dalam sekolah pun antar kelas juga banyak yang bermusuhan, saling lempar ini, lempar itu, ya. Kemudian bullying, termasuk masalah yang besar juga di dalam pendidikan Barat adalah bullying, ya, saling mengejek, menghina satu dengan yang lain, ya. Apalagi kalau sudah sekolah itu ada kulit putih dan kulit hitam, ya, sudah bermain ras begitu. Wah, itu bullyingnya sangat luar biasa di sana. Ya, itu dari anak SD umur 8 sampai 9 tahun itu sulit sekali untuk dikendalikan. Itu posisi anak sedang nakal-nakalnya, gitu. Udah mah gitu di sana tidak ada, ya, semacam apa, salah satu faktornya ateisme pun kuat begitu, ya. Tidak percaya kepada Tuhan, kemudian tidak beragama dan lain sebagainya. Jadi pendekatan pendidikannya itu sulit sekali di sana. Akhirnya, ya, ada sebuah sekolah yang mencoba untuk mengaplikasikan metode pendidikan meditasi. Meditasi itu kayak diam, merenung, ya, 5 menit dalam sehari, yaitu anak-anak diminta sebelum pulang diam selama 5 sampai 7 menit untuk merenung. Ingat ibunya, ingat bapaknya, ya, ingat keluarganya, ingat adiknya, itu setiap hari. Ya, sebelum pulang 5 sampai 7 menit mereka diminta untuk memejamkan mata dan merenung untuk mengingat banyak hal, meditasi itu 5 menit. Itu dalam 1 tahun terbukti mampu mengurangi tingkat kenakalan anak di dalam sekolah itu. Kenapa? Karena perenungan yang dilakukan setiap hari itu, ya, ternyata sangat berefek terhadap akhlak, ya, sikap sosial daripada anak itu. Itu orang yang tidak beragama loh, Bapak Ibu semuanya. Tidak beragama itu Bapak Ibu. Hanya diagendakan setiap hari untuk melakukan meditasi. Perenungan 5 sampai 7 menit. Masya Allah, ya kan? Nah, ini pentingnya sholat untuk dilakukan di sekolah-sekolah pun seperti itu. Paling tidak zuhur misalnya, dilakukan sholat berjamaah bersama, ya. Kemudian dilatih khusyuk, ya, di dalam sholat. Bagaimana agar ketika sholat yang difikirkan bukan dunia luar, ya, tapi meditasinya yang paling penting itu. Maka dari itu sholat yang tidak ada khusyuk itu tidak ada gunanya. Karena esensinya adalah perenungan, esensinya adalah tenang di dalam sholat. Nah, ini harus diajarkan itu kepada kita, harus latihan juga. Saya juga masih latihan di dalam sholat itu bagaimana agar tenang. Karena esensinya adalah itu. Ya. Di Barat yang dilakukan bukan sholatnya, tapi meditasinya, gitu. Ketenangannya itu, perenungannya itu. Akhirnya apa? Akhirnya terbukti mengurangi tingkat kenakalan anak itu, ya. Itu terjadi itu di Barat. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira tidak perlu saya sampaikan, itu agak susah, tentang ijtihad kontemporer para ulama yang menyambangkan antara sholat dan zakat. Saya langsung ke nomor 4. Uji coba kekuatan tubuh sebelum dan sesudah sholat. Ini juga terjadi. Ya, di Barat, ya, itu ada alat teknologi untuk mengukur tingkat kebugaran tubuh.
Jadi memasukkan jari ya begitu ke dalam alat itu, kemudian bisa diukur kebugaran tubuhnya. Nah, ada seorang muslim yang melakukan eksperimen ya, dia mengecek kebugaran tubuh sebelum dan sesudah sholat. Sebelum sholat dia cek kebugaran tubuhnya. Oke, di save hasilnya. Setelah itu dia melakukan sholat ya sebisa mungkin khusyuk lah begitu. Kemudian dia melakukan sholat. Setelah melakukan sholat, kemudian dia cek uji kebugaran tubuh lagi. Ya, dicek lagi itu. Nah, hasilnya kemudian dibandingkan antara kebugaran tubuh sebelum dan setelah. Ternyata ya di gambar itu terlihat ya, saya lihat videonya itu. Gambar itu terlihat titik-titik dari tanda kebugaran tubuh kayak semacam ini kadar airnya atau ini zat-zat ya, darahnya yang tadinya tidak berada di tempatnya sekarang sudah berada di tempat. Jadi ketika sebelum sholat ya, beberapa titik yang seharusnya ada di baris A begitu agar dia maksimal, ternyata sebelum sholat itu ada berpindah tempat, berada di tempat yang lain. Nah, setelah sholat ternyata dia kembali ke tempatnya. Dia kembali ke tempatnya gitu. Yang mana kalau dia berada di tempatnya itu berarti tubuh dalam keadaan fit, tubuh dalam keadaan bugar ya. Dan banyak di situ dijelaskan sama ketika sebelum sholat ya, ini tadi tidak full, di titik ini tidak full. Setelah sholat kemudian sekarang jadi full. Itu akan membuat tubuh semakin kuat, tubuh semakin bugar. Masya Allah ya. Maka dari itu dulu istirahatnya Nabi itu ya di dalam sholat. Kalau sekarang istirahatnya justru sholat itu membuat lelah ya. Ya kayak saya pun sholat masih membuat lelah malah ya. Dulu Nabi SAW ya dengan sholat malah menjadi tenang, malah menjadi segar begitu. Dan itu terbukti secara kedokteran pun seperti itu. Makanya dulu Nabi mengatakan arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Maksudnya istirahatkan aku dengan sholat wahai Bilal. Maksudnya komat, ayo komat Bilal. Saya udah pengen istirahat. Maksudnya udah pengen istirahat apa? Udah pengen sholat. Itu kata Nabi dulu. Arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Arihni biha. Ya. Istirahatkan saya dengan sholat wahai Bilal. Ayo komat, saya udah pengen sholat, udah pengen istirahat begitu. Jadi dengan sholat Nabi merasa tenang. Ya, Nabi setelah sholat malah Nabi merasa bugar. Di dalam sholat Nabi merasa ada ketenangan begitu. Nah gitu kurang lebih ya. Dulu Nabi seperti itu. Dan itu terbukti secara kedokteran sekarang ternyata di dalam sholat membuat tubuh semakin bugar. Ya, itu nomor 4. Uji coba kekuatan tubuh sebelum dan sesudah sholat. Ini teknologi yang berbicara. Kemudian yang kelima, nah ini ada sedikit perbandingan. Ya, ini mari kita lihat ya, perbandingan yang kelima. Ini eksperimen juga yang kelima, penelitian juga yang kelima. Perbandingan antara Armenia dengan Korsel. Ada negara namanya Armenia dan kemudian dibandingkan dengan Korea Selatan. Pemasukan per orang dalam 1 tahun itu perbandingannya. Yang pertama itu Armenia, yang kedua Korsel. Di Armenia itu pemasukan per orang setiap tahun itu $6.000. Sedangkan di Korsel pemasukannya $33.000. Ya, berarti berlipat-lipat, sekitar 5 kali lipat pemasukan orang Korsel daripada orang Armenia. 5 kali lipat Bapak Ibu, luar biasa. Kemudian tingkat pengangguran di Armenia itu lebih tinggi pastinya 2 kali lipat daripada di Korea Selatan. Itu di Armenia. Tingkat penganggurannya 2 kali lipat lebih tinggi daripada di Korsel. Nah, tapi coba kita lihat fenomena bunuh dirinya. Fenomena bunuh dirinya di Armenia itu 2 orang yang bunuh diri dari 100.000. Sedangkan di Korsel 31 orang dari 100.000. Ya. Berarti sekitar 16 kali lipat tingkat bunuh diri lebih tinggi di Korsel. Padahal pemasukan material setiap tahun lebih tinggi. Padahal tingkat pengangguran itu lebih rendah daripada Armenia. Tapi kok malah tingkat bunuh dirinya di Korsel itu lebih tinggi, luar biasa. Ya. Ini terjadi juga di negara-negara seperti Jepang juga sama. Tingkat bunuh dirinya itu sangat tinggi. Ada 10 negara yang tingkat bunuh dirinya itu sangat tinggi. Ya, termasuk adalah Korea Selatan itu. Ya. Ternyata ketika kita melihat ke sisi agamanya dalam persentase pemeluk agama, di Armenia itu 90% lebih penduduknya beragama. Sedangkan di Korsel 50% lebih itu tidak beragama, ateis katakan. Mulhid bahasa Arabnya. Ya, tidak bertuhan, tidak percaya terhadap Khalik. Ya, jadi mereka mengatakan alam ini ya terjadi begitu saja. Saya juga ada di bumi ini, ya sudah tiba-tiba ada. Setelah saya mati, ya sudah tidak ada apa-apa lagi. Gitu. Tidak percaya terhadap Tuhan mereka. 50% lebih ateis mereka, tidak percaya terhadap Tuhan. Jadi sisi rohaninya itu tidak terbangun, tidak memiliki kecerdasan spiritualitas kurang lebih. Ternyata dari penelitian ini membuktikan bahwa ya sholat itu juga memiliki peranan yang sangat penting di dalam menjaga keimanan, keyakinan seseorang. Ya, di Korea Selatan, di Jepang persaingan dunianya betul sangat kuat, teknologi pun sangat maju.
ya. Akan tetapi sisi ruhaniahnya mereka tidak punya. Mereka tidak punya alat untuk bermeditasi. Mereka tidak punya ya wasilah untuk berinteraksi dengan Tuhan, bahkan tidak percaya Tuhan. Berbeda dengan Armenia, pemasukan rendah, tingkat pengangguran lebih tinggi daripada Korea Selatan. Tetapi karena 90% itu beragama, tingkat bunuh dirinya lebih rendah daripada negara-negara yang dikatakan maju itu. Wah, ini luar biasa. Sehingga sholat itu ternyata juga memperkuat keimanan, hubungan dia dengan Tuhan. Ya, ketika punya masalah diadukan dengan Tuhan. Masalah sebesar apapun, Tuhan saya lebih besar. Ya, dan itu diadukan di dalam sholat, latihan di dalam sholat. Sebesar kayak apapun sekali lagi masalah yang saya hadapi, Tuhan saya lebih besar. Saya pasrahkan, saya serahkan kepada Tuhan. Ya, jadi akhirnya apa? Itu bisa mengurangi tingkat stres, itu bisa mengurangi rasa kekhawatiran yang berlebih. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak yang akan sampai wal'iyadzubillah sampai bunuh diri. Begitu. Ya, itu beberapa manfaat sholat dalam kehidupan yang berdasarkan penelitian ya dan eksperimen. Ya, jadi terbukti ya bahwa sholat itu ternyata sangat ya, membawa manfaat yang sangat luar biasa di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kurang lebih 5 menit lagi ya saya gunakan untuk sesi terakhir, bisa dilanjutkan. Untuk sesi terakhir yaitu trik tips bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat. Ya. Jadi setelah kita tahu apa itu sholat, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, kemudian manfaat sholat dalam ranah sosial yang ternyata sangat luar biasa. Sekarang manfaat-manfaat yang tadi saya sebutkan itu hanya akan tercapai jika sholatnya betul, jika sholatnya benar. Artinya benar apa? Ya khusyuk. Paling tidak berusaha untuk khusyuk. Belum bisa khusyuk, paling tidak berusaha untuk khusyuk. Sekali lagi, karena esensi daripada sholat adalah apa? Adalah ketenangan, adalah meditasi, adalah perenungan. Begitu. Maka dari itu perlu ya kita untuk melatih kekhusyuan dan dihidupkan latihan khusyuk kepada anak-anak kita, dan bahkan kita juga masih perlu latihan. Bagaimana cara agar sholat itu bisa khusyuk? Ya, ini bisa dicoba selama 1 bulan ya. Ini saya juga mendapat dari seorang tokoh ya. Coba itu dicoba selama 1 bulan, insya Allah kalau itu dilakukan selama 1 bulan dengan betul, itu akan bermanfaat di dalam sholat-sholat selanjutnya dan akan semakin khusyuk. Apa? Yang pertama, biasakan zikir per 1 jam di luar sholat, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi salah satu yang membuat orang itu khusyuk, sulit khusyuk di dalam sholat adalah di luar sholat dia tidak pernah khusyuk. Di luar sholat tidak pernah berzikir. Ya, jadi katakan kalau dalam 1 hari ada 24 jam, berarti dia sholat ya katakan kali sholat 5 menit, kali 5 berarti ya tidak ada setengah jam. Dari 24 jam hanya setengah jam katakan yang digunakan untuk sholat. Sisanya ya 23 jam lebih setengah jam lebih setengah itu digunakan untuk urusan duniawi, untuk bermain-main ya, untuk lalai, katakan begitu ya. Kalau makom saya masih seperti itu, di luar sholat sulit untuk berzikir begitu kan ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sholat sulit untuk khusyuk. Kenapa? Karena hal-hal duniawi di luar sholat itu terbawa terseret ke dalam sholat yang hanya sebentar itu. Nah, maka dari itu di luar sholat perlu dilatih untuk khusyuk. Per 1 jam begitu zikir, 1 jam zikir lagi, ingat Allah. Kemudian melatih agar dengan zikir itu hati nanti akan basah. Ya, jika per 1 jam dilatih berzikir, nanti insya Allah itu akan membantu sekali untuk melatih kekhusyuan di dalam sholat. Yang kedua, berwudu setiap kali hendak sholat. Ini penting. Ya, walaupun secara fikih selama dia belum batal, ya dia boleh sholat. Ya, misal sebelum zuhur dia wudu, sholat zuhur, nyampe asar belum batal. Kemudian sholat ya dengan wudu yang tadi digunakan dengan sholat untuk sholat zuhur masih boleh atau tidak? Masih. Secara fikihnya masih boleh. Ya, tapi kalau bisa tetap wudu. Ya, itu karena akan membuat badan segar dan kemudian bisa meningkatkan tingkat kefokusan lagi. Kemudian yang ketiga, ya ini untuk latihan saja, beli baju khusus untuk sholat. Nah, ini Masya Allah saya pribadi pun sulit sekali untuk melakukan ini ya. Untuk kalau baju kondangan saya beli khusus. Saya mau nikahan misalnya saya beli baju khusus untuk nikahan. Idul Fitri saya beli baju khusus untuk Idul Fitri. Mau jalan-jalan saya beli baju khusus untuk jalan-jalan. Ya, tapi saya tidak punya baju khusus untuk sholat lah ini. Ya ini karena ya baju kebesaran sholat lah begitu. Ini penting. Kenapa? Karena itu akan membantu kekhusyuan hati. Ketika baju itu berwibawa, baju itu bersih, ya itu akan menambah kekhusyuan itu insya Allah. Insya Allah. Kemudian beli parfum khusus untuk sholat. Nah ini dia parfum ya, karena ya ini rasa harum bersih itu semuanya sekali lagi bisa membantu kekhusyuan dalam hati ya.
Kemudian perlambat gerakan sholat, misalnya ketika Allahu Akbar, takbiratul ihram kita biasanya cepat, Allahu Akbar begitu, diperlambat sedikit-sedikit. Allahu Akbar. Ketika ruku yang biasanya cepat, diperlambat sedikit lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Perlambat itu gerakannya. Sambil ada perenungan-perenungan di situ. Kemudian apa? Sholat di masjid untuk laki-laki, untuk latihan, ya dibiasakan begitu. Ya, kalau untuk perempuan yang misalnya tidak sering ke masjid dan banyak di rumah, maka biasakan melakukan sholat setiap setelah azan, ya, tidak ditunda-tunda. Kemudian terakhir meresapi setiap gerakan dan bacaan dalam sholat, ya, sambil sedikit demi sedikit menambah pengetahuan tentang makna-makna bacaan yang dibaca di dalam sholat. Insya Allah, ya, dengan usaha-usaha lahir itu akan berpengaruh dengan usaha batin. Imam Ghazali mengatakan bahwa sebagaimana keadaan hati itu bisa berpengaruh dengan sikap zahir, ya, maka usaha dan sikap zahir juga bisa berpengaruh ke dalam hati. Jadi kalau hati ini ingin khusyuk, maka sikap-sikap zahir, usaha-usaha zahiriyah, lahiriah pun perlu kita lakukan. Seperti tadi itu, ada baju khusus untuk sholat, kemudian parfum, ya, wudhu setiap kali ingin sholat, ya. Sholatnya juga di masjid dan lain sebagainya, itu insya Allah akan membantu kekhusyuan di dalam sholat. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kiranya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada sesi pertanyaan, ya, tanya jawab, ya. Baik Ustadz, iya. Terima kasih atas penyampaian kepada Ustadz Saiful Milah yang sangat membuka wawasan kita bersama terkait hikmah sholat untuk kehidupan bermasyarakat ataupun kehidupan bersosial. Sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan yang mungkin bisa kita buka 30 menit dari sekarang karena di Indonesia jam 12, sekitar jam 12 sudah masuk waktu zuhur. Oleh karena itu bisa kita buka 30 menit ke depan. Mungkin bagi para orang tua yang ingin bertanya bisa menyampaikannya lewat kolom chat atau jika ingin bertanya secara langsung bisa raise hand untuk saya persilahkan. Saya boleh bertanya langsung, moderator? Baik, silahkan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Gazi dan Audina. Sebelumnya saya minta maaf tadi agak terlambat karena harus menjemput. Saya tadi menyimak Ustadz untuk sholat, perkara sholat, ya, bahwa di mana itu kita wajib mencontoh sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan saya pernah mendengar adalah sholatnya orang mukmin itu adalah mi'rajul mukminin, ya, artinya bahwa sholat itu seperti mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, yang pertama, bagaimana kita menyikapi agar sholat kita seperti Rasulullah. Yang kedua, sholat adalah bagian daripada doa. Betul, Ustadz? Ya. Kita diajarkan bahwa Allah sendiri mengatakan bahwa Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, apakah pada saat awal kita akan sholat, bolehkah kita membaca solawat itu sendiri untuk Rasulullah? Karena menurut saya, sholat adalah bagian dari doa. Dan apabila doa tanpa diawali solawat, maka tidak sampai. Begitu pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh langsung dijawab oleh Ustadz Saiful Milah. Ya, yang pertama terima kasih tadi kepada Bapak yang sudah berkenan untuk bertanya. Ya, saya coba jawab sependek pengetahuan saya, ya Bapak. Yang pertama terkait bagaimana agar kita sholat sebagaimana Nabi melakukannya. Ya, dulu betul, ya, itu perintah Nabi sendiri. Nabi pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya melakukan sholat. Nah, sholat sebagaimana Nabi melakukan sholat itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi cara zahirnya, cara lahiriahnya, ya. Cara lahiriahnya agar sholat seperti Nabi itu seperti apa? Kalau dari sisi cara lahiriahnya mudah, Pak. Di kitab-kitab fikih semuanya itu adalah hasil ijtihad para ulama, ya, untuk menggambarkan bagaimana cara dulu Nabi melakukan sholat, ya. Dari sisi lahiriahnya ini.
itu menggambarkan bagaimana dulu Pak Nabi itu sholat. Rukun-rukun sholat dan syarat-syarat sholat itu jika kita aplikasikan, insya Allah itu adalah jaminan dari para ulama bahwa kita sholatnya sudah kayak Nabi. Bentuk sholatnya ya, itu sudah kayak Nabi. Karena di dalam kitab-kitab fikih para ulama mengambil itu dari hadis, mengambil itu ya dari ulama-ulama sebelumnya. Para ulama mengambil dari ulama sebelumnya, 4 madhab terutama dari para tabi'in. Tabi'in mengambil dari para tabi'in. Tabi'in mengambil dari para sahabat, dan sahabat sendiri yang langsung melihat Nabi itu sholat. Ya. Kemudian dituliskan pada akhirnya oleh para ulama di dalam kitab-kitab. Jadi insya Allah ya, dengan mengikuti tata cara sholat di dalam kitab, itu jaminan dari para ulama bahwa bentuk sholat kita itu sama kayak sholatnya Nabi. Nah itu yang pertama terkait bentuk sholatnya. Adapun terkait esensi sholat, saya kira tadi sudah saya sampaikan ya. Esensi sholat itu sebagaimana Nabi melakukan sholat ya, batiniyahnya pun itu harus kayak Nabi ya. Dan itu oleh para ulama pun sudah dijelaskan, itu diungkapkan dengan bahasa khusyuk. Tadi sedikit saya singgung tentang khusyuk dan bagaimana trik melakukan sholat dengan khusyuk. Sudah saya jelaskan tadi panjang lebar. Saya kira selama kita sholat ya menggunakan tata cara yang diajarkan ulama, kemudian kita latihan khusyuk, itu adalah sholat yang seperti Nabi, dan itu adalah sholat yang diperintahkan oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tamam. Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ya, bolehkah membaca sholawat sebelum sholat? Ya, ya jawabannya boleh-boleh saja, Bapak. Ya, tapi itu tidak wajib. Ya, misalnya sebelum sholat, ya, saya membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali, atau sholawat qalil atau sholawat katsir. Sholawat yang atau sholawat apapun itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah sebelum melakukan sholat. Bahkan sholawat itu pun itu sudah menjadi rukun qauli Bapak di dalam sholat. Jadi di dalam sholat rukun qauli itu ada 2. Rukun qauli itu rukun yang bentuknya adalah ucapan. Ada 3, afwan. Yang pertama takbir, atau 4, nanti ada salam ditambah salam. Yang pertama takbiratul ihram, itu rukun qauli. Takbiratul ihram itu kalimat pembuka sholat, Allahu Akbar ya. Kemudian rukun qauli yang selanjutnya adalah baca Al-Fatihah. Sholat itu wajib baca Al-Fatihah. Maka dari itu wajib hukumnya orang belajar Al-Fatihah. Nah yang ketiga adalah ketika tasyahud akhir membaca sholawat. Itu rukun sudah di dalam sholat Bapak. Jadi tidak perlu membaca sholawat di luar sholat pun itu tidak apa-apa. Dan itu tidak wajib. Kalau dibaca tidak apa-apa untuk tambahan. Kenapa? Karena jangan khawatir. Di dalam sholat kita sudah membaca sholawat, bahkan wajib hukumnya. Karena itu menjadi rukun. Kalau tidak baca sholawat, maka sholat itu tidak sah. Nah, ketika tasyahud akhir, itu kan kita baca sholawat. Kemudian rukun qauli yang selanjutnya adalah salam, assalamualaikum. Ya, saya kira begitu, Bapak, terkait bolehkah membaca sholawat sebelum sholat. Ya, boleh-boleh saja. Yang penting sebelum sholat, yang wajib adalah niat. Dan di dalam sholat itu juga sudah wajib membaca sholawat ketika tasyahud akhir. Ya, begitu kurang lebih. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin dari kolom chat ya, karena tadi sudah ada yang raise hand. Jadi dari kolom chat saya simpulkan pertanyaannya terkait fenomena di Indonesia, masjid itu ketika dipenuhi anak-anak cenderung banyak masyarakat yang tidak suka atau bahkan terganggu dengan suara-suaranya, ataupun bahkan ada yang sampai mengusir itu. Meskipun sebenarnya masjid itu kan tempat yang paling baik untuk mengajarkan anak caranya sholat ataupun kecintaan mereka terhadap sholat berjamaah. Nah, bagaimana menurut Ustadz terkait fenomena ini dan bagaimana pula agar para orang tua bisa mengajarkan sholat tepat waktu pada anak-anaknya dari rumah? Mungkin seperti itu Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, ini juga apa ya, diperdebatkan oleh para ulama Bapak Ibu. Ya, bagaimana diperdebatkan? Ya, karena Nabi sendiri memang pernah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa jauhilah ya masjid kami dari anak-anak kecil. Jadi jauhkanlah masjid kami dari anak-anak kecil. Nabi pernah mengatakan begitu dengan sangat sorry, dan itu kita dalam mazhab Syafi'i bahkan itu hukumnya tidak boleh itu memasukkan anak ke dalam masjid berdasarkan hadis itu. Dan kalau mau diulik lebih dalam ada benarnya juga. Kenapa? Karena anak-anak seringkali yang pertama mengganggu orang untuk beribadah, yang kedua juga mereka belum tahu bab tentang najis. Ya, kalau masih anak-anak kecil dan lain sebagainya, mereka masih banyak yang belum tahu tentang najis dan itu bisa mengotori masjid kita. Itu ada benarnya
sebenarnya juga. Dan itu Nabi pun sorohatan jelas mengatakan seperti itu. Tapi di sisi lain, Nabi itu juga pernah mengajak cucunya ya sholat di masjid, ya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bahkan di dalam riwayat ketika Nabi sholat, ini Sayyidina Husain ya putri Sayyidina Ali itu naik ke punggung Nabi. Jadi ketika Nabi sedang sujud begitu ya, Sayyidina Husain itu naik ke punggung Nabi. Itu dalam riwayat seperti itu, sehingga Nabi sujudnya dibuat lama karena tidak ingin membuat Sayyidina Husain itu turun dari punggungnya ya. Nanti kalau sudah turun baru kemudian Nabi berdiri dari sujudnya. Nah itu artinya apa? Artinya anak kecil pun masuk ke dalam masjid ya, bisa masuk ke dalam masjid. Nah ini memang di Mesir pun kurang lebih sama Bapak Ibu, ada perbedaan pandangan ya. Ulama yang berpegang dengan mazhab Syafi'i itu agak kurang setuju ketika anak kecil itu dimasukkan ke dalam masjid. Akan tetapi di sisi lain Masjid Al-Azhar ya, itu yang mengelola itu para ulama juga, Masjid Al-Azhar itu menganjurkan agar anak-anak pada ke masjid. Bahkan madrasah pengajian Al-Qur'an pun itu di masjid. Nah, melihat fenomena itu wallahu a'lam, saya pribadi itu lebih ingin ingin melihat apa yang dilakukan oleh Al-Azhar. Ya, jadi ternyata Al-Azhar institusi agama yang sangat besar itu masjidnya itu terbuka untuk anak-anak kecil. Bahkan anak-anak kecil itu kalau sore pada main itu di dalam masjid gitu. Nah, tapi saya kira itu akan dilihat kepada kondisi masing-masing, tidak bisa dipukul rata ya. Berarti nanti akan diuji itu kebijakan pemangku masjidnya, kira-kira yang lebih maslahat di tempat itu apa. Kalau lebih maslahat anak kecil jangan masuk masjid karena ternyata terbukti menimbulkan banyak masalah, ya silahkan. Dan itu perlu kita hormati keputusannya. Akan tetapi kalau ada sudut pandang lain misalnya, oh ini anak-anaknya di sini nurut-nurut, kemudian untuk menghidupkan masjid, untuk pendidikan mereka juga di masjid agar masjidnya tidak sepi dan lain-lain ya. Dan terbukti anaknya misalnya bisa dikontrol oleh orang tuanya, diajak kerjasama juga orang tuanya. Saya kira ya silahkan diputuskan, silahkan boleh ke masjid, ayo hidupkan masjid, bahkan ayo ajak anak-anak ke masjid. Nah itu saya kira beda tempat ya, beda rumput, beda pagar, beda tempat, beda keputusan, tapi dua-duanya keputusannya insya Allah ada ya di dalam literasi kita dan dibolehkan, terserah. Jadi lihat maslahatnya nanti. Saya kira itu Bapak Ibu. Baik Ustaz. Lalu bagaimana cara mengajarkan anak kita di rumah terkait sholat yang tepat waktu? Terkait sholat yang tepat waktu, yang pertama cara gini Bapak Ibu. Ada ungkapan mengatakan begini, satu contoh lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi satu contoh itu lebih bermanfaat daripada 1000 nasihat. Artinya apa? Artinya daripada misalnya kita setiap hari mengatakan kepada anak, ayo sholat, masuk waktu sholat, kemudian ayo wudhu, ayo sholat, ayo wudhu, ayo sholat, masuk waktu sholat. Wah itu paling tidak sehari 5 kali kita harus ya memberikan perintah kepada anak kita. Nah, daripada ya kita melakukan hal yang seperti itu, lebih tajam lagi nasihatnya kalau langsung orang tuanya juga memberikan contoh. Jadi masuk sholat, orang tuanya langsung bergegas wudhu, kemudian sholat, dan lain sebagainya. Jadi dengan contoh orang tua memberikan contoh, insya Allah itu akan lebih mengena. Nanti anak itu akan menjadikan orang tua sebagai teladan. Ya, maka dari itu salah satu ijtihad seorang ulama kontemporer, ya, beliau mengatakan kalau bisa sholat sunnah ya jangan di masjid, di rumah kalau bisa. Jadi jangan sholat itu di masjid, jamaah 5 waktu di masjid itu rajin, oke, betul, top, bagus. Tapi sholat sunnahnya kalau bisa jangan di masjid. Dulu Nabi sholat sunnah itu di rumah, qobliyah di rumah, kemudian dia jamaah, kemudian ba'diyah pun di rumah. Setelah sholat fardu pulang sholat ba'diyah itu di rumah. Makanya Nabi pernah mengatakan la taj'alu buyutakum ya kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya sepi, tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada sholat. Ya, jadi harus ada porsi sholat di dalam rumah. Salah satu hikmahnya adalah agar anak itu melihat orang tuanya sholat. Insya Allah ya, anak itu melihat orang tuanya sholat setiap hari, anak itu nanti akan secara tidak langsung terdidik untuk melakukan sholat. Apalagi kalau tepat waktu. Ya, saya kira itu. Baik, ini ada juga yang sudah raise hand ya, dari tadi 2 orang. Mungkin kepada orang tua Rashid Khairul Aska dulu. Bisa menanyakan pertanyaannya secara langsung kepada Ustaz Saifunillah. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Afwan, saya mau tanya Ustaz, bagaimana cara menerapkan ibadah ghairul mahdoh kepada kita sebagai orang tua, dan bagaimana pula cara mendidik anak kita dalam ibadah ghairul mahdoh ini? Yang sudah jelas itu interaksi antar manusia itu emang harus diatur dengan Al-Quran. Jadi harus sesuai dengan Al-Quran itu seperti apa sih Ustaz penerapannya? Terima kasih. Ya, saya kira untuk mengaplikasikan ibadah ghairul mahdoh dengan mahdoh itu, kalau ibadah mahdoh mungkin tadi sholat sedikit sudah disinggung, yaitu dengan memperbanyak memberikan contoh. Saya kira untuk yang ghairul mahdoh itu juga tidak jauh beda ya saya kira.
Ya, ini sependek pengetahuan saya. Jadi salah satu untuk melatih itu adalah ya kita memberikan contoh dengan mengajak sang anak, Itu untuk tadrib, Bapak Ibu. Itu kalau di dalam literasi fikih kita, itu kita mendapati misalnya di dalam masalah jual beli. Ketika anak itu masalah jual beli misalnya, ketika anak itu sudah mulai bisa membedakan, mulai bisa berbicara dengan baik, ya sudah mulai bisa berjalan, berani ke warung sendiri, itu orang pelatih anaknya untuk melakukan jual beli itu. Walaupun ada tata caranya. Cuma yang jelas titik poinnya adalah orang tua melatih anak itu untuk jual beli. Jadi ketika orang tua membutuhkan telur, ayo nak ini ada uang beli telur sekian, telur biasanya harganya sekian. Begitu. Nanti dilihat ya hasilnya bagus enggak gitu. Nanti dievaluasi ya. Kemudian ya salah satu yang dicontohkan oleh para masyayikh juga adalah apa? Adalah setiap kali hendak keluar itu membawa uang. Nanti ketika di pinggir ada misalnya pengemis, pengamen dan lain-lain gitu ya. Berikan uang itu kepada sang anak. Ayo nak itu berikan orang miskin itu di di pinggir jalan. Jadi dengan banyak latihan seperti itu nanti secara tidak langsung si anak itu akan ya merekam itu, dan apa yang ditangkap ketika dia masih kecil itu akan sangat membekas ketika dia dewasa suatu saat nanti ya. Jadi dilatih seperti itu ya. Jadi ketika bersedekah jangan kita yang ngasih, uangnya boleh dari orang tua tapi sebelum ngasih dikasihkan ke anak, biar anak itu yang memberikan kepada fakir miskin, memberikan bantuan itu kepada fakir miskin ya. Kemudian wahakada, perbuatan-perbuatan baik ya, terutama dalam masalah sosial itu ya tetap kita yang melakukan, tapi biar anak untuk mengeksekusi. Saya kira dengan banyak latihan itu akan terekam dengan baik oleh si anak. Mungkin itu Ibu. Baik Ustadz, jazakallah khair atas penjelasan. Mungkin satu lagi yang mengangkat tangan dari Bara Arfa dan Kiandra. Orang tua dari mereka dipersilahkan untuk bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, afwan Ustadz, saya mau menanggapi komentar yang tadi Ustadz jabarkan yang tentang memberikan contoh bagi orang tua kepada anak ya dalam sholat ya. Nah, ya, saya kan punya 2 putra dan putri nih Ustadz. Anak-anak setelah masuk di AQS itu anak-anak lebih teratur dalam beribadah segala macam. Cuma ada uniknya nih, ada seninya sendiri nih untuk anak perempuan dan anak-anak laki-laki gitu ya. Kalau anak laki-laki ini kebetulan putra saya itu kalau untuk disuruh sholat atau apa gitu, ayahnya kan suka ngajak segala macam, dia langsung ikut gitu. Sedangkan kalau untuk yang perempuan ini tuh ada aja alasannya gitu. Entah itu alasannya apa segala macam gitu. Padahal kan mereka bedanya cuma tahun aja gitu ya. Tapi berbeda gitu dalam keseharian gitu. Tapi kalau misalnya untuk masalah perilaku segala macam gitu anak-anak bisa, tapi cuma yang putri saya ini tuh suka alasannya banyak gitu. Kalau dia nanti dulu deh, aku ini dulu gitu. Padahal ngajakinnya kan bareng ya. Sholatnya juga sama gitu. Itu gimana Ustadz? Pendidikan untuk anak laki-laki dengan anak perempuan itu apakah berbeda atau gimana gitu? Ya. Wah, ini yang menjelaskan harusnya sarjana pendidikan ini. Ya, saya pribadi mohon maaf, ini keterbatasan saya. Yang pertama, saya tidak banyak mengkaji tentang bagaimana cara metode pendidikan yang bagus. Ya, mungkin di sana masih banyak teman-teman yang lebih mumpuni dalam bidang pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga belum pernah secara langsung mendidik anak begitu. Jadi apalagi kalau sampai disuruh diminta untuk membedakan bagaimana mendidik anak laki-laki dan mendidik anak perempuan begitu. Jadi secara pribadi ini di luar kapasitas saya, tapi sependek pengetahuan saya, Ibu, memang anak laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Bahkan sejak dia lahir hukum fikihnya pun itu sudah berbeda. Jadi secara biologis anatomi tubuh sudah pasti berbeda. Kemudian secara psikis ya, itu anak laki-laki dan perempuan itu juga berbeda ya. Bahkan misalnya jarak lahirnya itu tidak jauh gitu. Jangankan yang jarak lahirnya berbeda, yang
anak kembar pun itu tidak sama, Ibu. Bahkan yang anak kembar yang sama-sama laki-laki itu pun sudah tidak sama. Anak kembar sama-sama laki-laki itu sudah tidak sama, psikisnya beda, sifatnya juga beda, ya, dan lain sebagainya, itu masih banyak perbedaan, ya. Walaupun ada beberapa kemiripan, namanya juga anak kembar. Maksudnya kembar berarti kan lahirnya bareng gitu. Itu pun berbeda. Apalagi ini sudah laki-laki dan perempuan, kemudian tahunnya juga berbeda. Jadi saya kira perbedaan itu akan sangat wajar begitu. Akan sangat wajar. Nah, salah satu yang diajarkan oleh guru kami namanya Syekh Yusri, ya. Beliau memang begini, di dalam mendidik anak pernah mengatakan dalam sebuah kajian Sahih Bukhari, beliau mengatakan begini. Jadi salah satu yang harus dilakukan oleh orang tua adalah menganalisis anak itu kecenderungannya seperti apa dan kemudian memberikan ruang untuk menyalurkan kecenderungan anak jika sudah menemukan. Bukan mendidik anak itu bukan dengan cara memaksakan kehendak orang tua kepada si anak gitu. Jadi ketika misalnya dengan metode mengajak itu nggak efektif begitu, maka perlu dicari lagi. Itu adalah tugas orang tua, ya, melalui pendekatan-pendekatan yang lain. Oh, ternyata perlu ada uji coba itu, saya kira, Ibu. Cobalah pakai cara yang lain. Misalnya dengan diiming-imingi atau dengan apapun itu. Ketika itu efektif, oh berarti dia dengan cara ini tidak boleh disamakan gitu. Karena ini sudah laki-laki perempuan sudah beda. Kemudian apalagi lahir tahunnya juga sudah beda. Jadi banyak variabel yang membuat dia semakin banyak perbedaan. Jadi sekali lagi Syekh Yusri itu menekankan di dalam mendidik anak adalah orang tua kewajibannya adalah menganalisis kecenderungan anak, kebiasaan anak. Setelah itu mencari cara yang tepat dengan kecenderungan si anak itu. Memberikan ruang agar si anak itu enjoy di dalam beribadah. Agar tidak berawal dari keterpaksaan. Begitu. Bukan dengan cara yang dipilih oleh orang tua, kemudian memaksakan kehendak itu kepada anak. Ya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sharing, Ibu. Ya, karena kurang pengalaman dari saya pribadi. Mohon maaf, mungkin itu. Jazakallah, Ustaz. Ya, afwan. Baik, terima kasih Ustadz Saiful Mila atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Karena di Indonesia mungkin sudah masuk waktu zuhur ya, dan mohon maaf karena adanya keterbatasan waktu, karena perbedaan waktu juga antara Mesir dan Indonesia, yang mana kita juga tidak bisa mulai pagi sekali, namun juga harus berhenti sebelum zuhur, seperti itu, agar mungkin yang bapak-bapak bisa berjamaah. Mungkin satu lagi closing statement Ustadz, dari Ustadz sebelum kita tutup acaranya dan foto bersama. Mungkin kita dengarkan sepatah dua patah kalimat penutup dari Ustadz Saiful Milah pada acara kita hari ini. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk closing statement dari saya bahwa sholat ini merupakan kewajiban yang harus diperintah, yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim, ya. Dan kewajiban orang tua adalah mengajarkan kepada anak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, perintahkanlah anak kalian ketika sudah mulai berumur 7 tahun dan untuk melakukan sholat, dan jika sudah berumur 9 atau 10 tahun perintahkanlah sholat juga, dan kalau tidak mau, belum nurut juga, maka boleh dipukul. Itu kata Nabi. Artinya apa? Artinya di umur 7 sampai 10 tahun kewajiban itu bukan pada anak tapi kepada orang tua. Jika anak itu masih tidak melakukan sholat di antara 7 sampai 10 tahun, maka dosanya yang menanggung orang tua. Bukan dosa karena meninggalkan sholat, tapi karena dosa orang tua tidak melakukan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu mengajarkan dan memerintahkan sholat kepada anaknya. Ya. Jadi sholat ini ada yang diperintahkan langsung kepada anak, ada yang perintahnya itu kepada orang tua. Makanya Nabi pernah mengatakan, yang tadi sudah saya sebutkan, jika anak kalian sudah sampai umur 7 tahun, maka perintahkanlah sholat. Dan jika sudah sampai umur 10 tahun, perintahkanlah sholat juga. Tapi kalau tidak mau, maka pukullah. Orang tua dibolehkan untuk memukul, walaupun perlu ada pembahasan tentang yang dimaksud dengan memukul ini. Tapi paling tidak, ya, ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua adalah mengajarkan dan memerintahkan sholat kepada anak. Ya. Jika anak itu belum melakukan sholat juga, maka dosa yang menanggungnya adalah orang tua. Ini menjadi motivasi secara pribadi, secara khusus bagi kita para orang tua untuk memperhatikan sholat anak-anak kita ketika sudah mulai masuk umur 7 sampai 10 tahun. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah, banyak kata, banyak kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Saiful Milah, punya kesempatan berilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain ya Ustadz, dengan keluarga. Amin, insyaallah. Mungkin kita bisa bersama dahulu. Kepada Bapak dan Ibu, dari saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Terima kasih Mbak Mutia. Baik, acara sampai di sini. Sampai bertemu di acara parent kelas selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu semua. Kita akhiri acara kali ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.